Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waja'alna ma'ahum, wahsyurna fi zumratihim, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama tsaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Yaumul Jumu'ah. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam meninggikan Ka'bah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami dan sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' Al-Ahkamil Quran menjelaskan qauluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Al-qawa'idu asasuhu fi qawli Abi Ubaidah wal al-Farra wa qala al-Kisai hiya al-judur wal ma'rufu annaha al-asasu. Makna al-qawaid adalah dasar-dasar atau pondasi. Inilah pendapat dari Abu Ubaidah dan al-Farra. Sementara al-Kisai berkata maknanya adalah dinding. Namun makna yang diketahui untuk kita adalah pondasi. Wa fil hadithi Innal baita lamma hudima ukhrijat minhu hijaratun izamun. Sebagaimana di dalam hadis dinyatakan bahwa sesungguhnya ketika Ka'bah dirobohkan maka keluar darinya bebatuan tulang. Faqala Ibnu Az-Zubair hadhil qawaidul lati rafa'aha Ibrahim alaihissalam. Ibnu Zubair kemudian berkata bahwa inilah pondasi yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, fal qawaidu jam'u qaidatin wa hiya as-sariyatu al-asasu. Kata al-qawaid di dalam ayat di atas merupakan jamak daripada qaidah yang berarti tiang dan atau pondasi. Yaqulu ta'ala wadhkuru ya Muhammad liqaumika bina'a Ibrahim wa Ismail alaihimassalam al-baita wa raf'ahuma al-qawa'ida minhu. Artinya Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu mengenai pembangunan Baitullah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam dan peninggian pondasi oleh keduanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa waqtalafan nasu fi man banal baita awalan wa assasahu. Manusia berbeda pendapat tentang siapakah sosok yang pertama kali membangun dan membina Ka'bah. Menurut suatu pendapat, yang pertama membangun Ka'bah adalah para malaikat. Penjelasan akan hal ini terkait dengan penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia yakni Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Dijelaskan saat itu bahwa Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk membangun Ka'bah di muka bumi untuk dijadikan tawaf. Wa qala lahum ubnu li baitan fil ardi
yata'awwadhu bihi man sakhittu alaihi min bani Adam. Allah berfirman kepada mereka para malaikat, bangunlah untukku sebuah rumah di bumi, di mana rumah itu dapat dijadikan tempat berlindung oleh manusia yang aku murkai. Wa yatufu haulahu kama tuftum haula arsy fa arda anhu kama raditu ankum fabanu hadzal baita. Dan mereka pun dapat tawaf mengelilinginya sebagaimana kalian tawaf mengelilingi arsy-Ku, kata Allah, sehingga aku akan ridha kepada mereka. Maka para malaikat pun membangun rumah Allah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendapat yang lain menyatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Dzakaral Mawardiyu an Ata'in an Ibni Abbas qala lamma uhbita Adamu minal jannati ilal ardi qala lahu ya Adam idhab fabni li baitan. Al-Mawardi meriwayatkan dari Atha, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari surga ke bumi, kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Adam, pergilah, bangunlah sebuah rumah untukku. Wa tubbihi wadhkurni indahu kama ra'aital malaikata tasna'u haula arsy. Dan bertawaflah engkau di sana, berzikirlah engkau kepadaku di sana, sebagaimana aku melihat para malaikat melakukan hal itu di sekitar arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendapat lain menjelaskan bahwa Ka'bah pertama kali itu ada bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Wa fi riwayatin annahu uhbita ma'ahu baitun fakana yatufu bihi al-mu'min wal mu'minuna min waladihi kadzalika ila zamanil gharqi. Sementara dalam suatu riwayat yang lain dinyatakan bahwa sebuah rumah diturunkan bersama Adam alaihissalam, lalu Adam pun bertawaf mengelilingi rumah itu. Demikian pula dengan apa yang dilakukan orang-orang yang beriman sampai masa banjir bandang atau masa Nabi Nuh alaihissalam. Tsumma rafa'ahu Allahu fasara fis sama wa huwa alladhi yud'al baita al-ma'mur. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat rumah itu sehingga rumah itu pun berada di atas langit, dan rumah itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekilas tentang pendapat-pendapat asal yang membangun Baitullah. Kemudian firman Allah berikutnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Ibnu Abbas bahwa qala fa'inda dzalika rafa'al qawa'ida minal baiti faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahimu iyabni. Pada saat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah, Ismail mengangkat batu sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam memasangnya. Hatta idza irtafa'al bina ja'a bihadzal hajar fawada'ahu lahu faqama alaihi wa huwa iyabni wa Ismailu yunawiluhul hijarah wa huma yaqulani Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hingga ketika bangunan itu sudah tinggi, ia datangkan sebuah batu dan ia meletakkannya untuk dijadikan sebagai pijakan. Ibrahim pun berdiri di atasnya sambil memasang batu. Sementara Nabi Ismail alaihissalam menyodorkan batu kepadanya. Keduanya pun kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menjelaskan kalimat atau makna daripada doa ini adalah yabniyani wa yad'uwani bihadhihi da'watil karimati qailain
Ya Rabbana taqabbal minna ay aqbil minna amalana hadza waj'alhu khalisan liwajhikal karim. Artinya keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah berdoa dengan penuh ketundukan dan kepasrahan. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, artinya dari amalan-amalan kami, jadikanlah amalan itu semata-mata ikhlas dan hanya mengharap ridhamu. Fa innaka antas sami'u lidu'aina wal alimu biniyatina. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami dan juga engkau maha mengetahui niat kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Khalilullah Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihi wassalam meninggikan pondasi Ka'bah dan kemudian keduanya berdoa agar amalan mereka menjadi amal yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para mufassir menjelaskan, memberikan pandangan mereka tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah atau Baitullah itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan merenungkan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan agar segala amal ibadah kita ikhlas lillahi taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.